Ayat hari ini adalah Markus 1, ayat 29-34. Mari kita baca bersama. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Amin. Melalui firman kemarin, kita mendengar bahwa Yesus memberitakan firman di sinagoge dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan melalui peristiwa penyembuhan ini, nama Yesus tersebar ke seluruh wilayah Galilea. Jika kita melihat nas hari ini, tertulis bahwa menjelang malam, orang-orang membawa semua orang yang sakit dan yang kerasukan setan kepada Yesus. Orang-orang yang mendengar kabar tentang Yesus datang untuk disembuhkan olehnya saat hari Sabat berakhir dan hari berikutnya dimulai, yaitu saat matahari terbenam. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa banyak orang berkumpul, seperti yang dicatat dalam ayat 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu, yang menunjukkan betapa banyak orang yang berkumpul. Dan Yesus menyembuhkan setiap orang yang ada di sana, semua yang menderita berbagai macam penyakit, dan mengusir setan-setan. Dalam nas hari ini, kasih dan semangat Yesus bagi kita, bagi umat manusia, tercatat dengan sangat baik. Yesus pasti telah mengajar firman di sinagoge pada hari Sabat dan bertemu dengan banyak orang ini. Dan saya berpikir bahwa proses mengusir setan setelah memberitakan firman pasti memakan waktu lama dan tenaga. Dan ketika malam tiba, yang seharusnya menjadi waktunya untuk beristirahat, banyak orang membawa orang sakit dan kerasukan setan kepada Yesus karena hari Sabat baru saja berakhir. Yesus tidak bisa beristirahat dan tanpa henti harus melanjutkan pelayanan penyembuhan dan pemulihannya. Dengan cara ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia melayani tanpa istirahat dan bahwa Dia memiliki kasih yang penuh semangat bagi umat manusia. Saya berharap karya penyembuhan Yesus yang seperti ini akan memenuhi kehidupan kita sepanjang hari ini. Jika ada kesulitan, masalah, dan luka yang belum sembuh dalam hidup kita, saya sungguh berharap kita mengingat kasih dan semangat Yesus bagi kita. Dan semoga anugerah yang berharga ini memenuhi hidup kita hari ini. Hari ini. Dalam nas hari ini pastilah banyak sekali orang yang telah disembuhkan. Pasti ada begitu banyak orang yang namanya tidak dicatat. Jika kita melihat kembali 3 tahun pelayanan publik Yesus, pasti ada begitu banyak orang yang disembuhkan, sehingga tidak mungkin untuk mencatat semuanya. Oleh karena itu, seperti lirik lagu pujian nomor 3/4, bahkan jika langit menjadi gulungan dan lautan menjadi tinta, itu tidak akan cukup untuk mencatat semua kasih dan mukjizat luar biasa yang telah dilakukan Yesus. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ini, mukjizat penyembuhan ibu mertua Petrus yang tercatat dalam nas hari ini menjadi sangat penting. Hal ini karena mukjizat ini dicatat dalam Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, ketiga Injil tersebut. Fakta bahwa suatu peristiwa dicatat sekali saja dalam Alkitab sudah merupakan hal yang luar biasa dan penting. Tetapi fakta bahwa peristiwa ini dicatat sebanyak 3 kali dalam Alkitab, berarti ini benar-benar penting dan merupakan firman yang harus kita ingat. Lalu, mengapa mukjizat penyembuhan ibu mertua Petrus begitu penting? Alkitab tidak mencatat alasannya secara eksplisit. Namun, jika kita melihat bagaimana situasi berkembang setelah mukjizat penyembuhan ini, kita dapat merenungkan mengapa mukjizat ini begitu penting. Secara singkat, ini berarti keluarga Petrus mulai dipakai oleh Yesus. Dengan kata lain, Petrus telah mendedikasikan dirinya sebagai murid Yesus, dan melalui Petrus yang berdedikasi kepada Yesus ini, keluarganya pun mulai dipakai oleh Allah. Dalam Markus 11, nas yang telah kita baca sebelumnya, Yesus memanggil Petrus, dan dia berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mendengar firman ini, Petrus segera mendedikasikan dirinya kepada Yesus, mengikutnya, dan menjadi muridnya. Dan melalui peristiwa penyembuhan dalam nas hari ini, kita dapat melihat bahwa tidak hanya Petrus, tetapi juga keluarganya dipakai oleh Allah. Pertama,
Ibu mertua Petrus menjadi seorang yang melayani Yesus. Penyakit yang diderita oleh ibu mertua Petrus dicatat dalam Alkitab sebagai sakit demam. Mengenai penyakit yang sama yang dicatat sebagai sakit demam di Injil Markus ini, dalam Lukas 4:38, Lukas yang adalah seorang tabib mencatatnya sebagai demam keras. Jadi, ia mencatat secara lebih rinci dari sudut pandang seorang dokter bahwa penyakit ini parah. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menyebut penyakit ini api atau api di dalam tulang. Dan jika kita melihat kalas yang digunakan, kita dapat menyimpulkan bahwa ia telah terbaring untuk waktu yang lama, bukan menderita penyakit ini untuk waktu yang singkat. Seperti ini, ibu mertua Petrus terpaksa hidup terbaring untuk waktu yang lama karena demam yang parah dan tidak ada harapan hidup yang bisa ditemukan. Ketika penyakit parah seperti ini berlangsung lama, akan terasa sangat sulit bagi orang itu sendiri untuk memiliki harapan untuk masa depan atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Namun, ibu mertua Petrus disembuhkan dari penyakitnya. Dan seperti yang tercatat dalam nas hari ini, ia melayani Yesus. Di sini, yang perlu kita ketahui adalah bahwa ini tidak berakhir hanya dengan disembuhkan dari penyakit. Ibu mertua Petrus menemukan Yesus melalui mukjizat penyembuhan ini. Ini berarti ia menjadi percaya kepada Yesus. Jadi, kata melayani ini, dalam bahasa Inggris adalah wait on. Adalah kata yang mengungkapkan bagaimana seorang hamba terus-menerus berdiri di samping tuannya, menunggu untuk melayani tuannya. Seperti ini, ibu mertua Petrus tidak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi juga menjadi percaya kepada Yesus, dan menjadi seorang beriman yang indah, seorang yang melayani Yesus di sisinya, yang siap sedia melayani Yesus, seperti seorang hamba, kapanpun dia berbicara. Kedua adalah istri terus. Ketika seorang anggota keluarga menderita penyakit parah, seluruh keluarga pasti akan mencurahkan perhatian mereka kepada orang yang sakit itu. Dan seseorang dalam keluarga itu, setidaknya satu orang, harus terus-menerus berada di sisinya setiap hari. Wajar untuk melakukannya karena mereka adalah keluarga. Tetapi tidak hanya orang yang sakit, orang yang merawatnya pun tidak dapat menikmati hidupnya sendiri. Namun, jika kita melihat catatan Alkitab tentang istri Petrus, kita dapat melihat bahwa ia menjadi seorang pekerja yang sangat berdedikasi. Saya akan membacakan firman dari 1 Korintus 9:5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Amin. Surat 1 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus berkata seperti ini, "Tidakkah aku punya hak untuk bepergian bersama istriku seperti Kefas Petrus?" Melalui firman ini, kita dapat mengetahui bahwa Petrus bepergian bersama istrinya ketika ia melayani. Kita tahu betul betapa berdedikasinya Petrus sebagai hamba Allah. Namun, perjalanan imannya tidak dilakukannya sendirian. Petrus menjalani perjalanan iman ini bersama istrinya. Mereka pasti melakukan perjalanan misi bersama, melayani gereja bersama, dan melayani Tuhan bersama, sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Hal ini dapat kita ketahui dari buku yang berjudul Sejarah Gereja, yang ditulis oleh Eusebius. Dalam buku 3 bab 30 dari Sejarah Gereja, tercatat kisah kemartiran istri Petrus. Eusebius mengutip perkataan Clemens, seseorang yang hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga, mengatakan seperti ini. Petrus berkata kepada istrinya yang akan menjadi martir, "Ingatlah Tuhan." Istri Petrus menjadi martir sebelum Petrus. Dan menurut perkataan Clemens, menurut kutipan Eusebius, ada tradisi yang mengatakan bahwa Petrus berkata kepada istrinya pada saat kematiannya, "Ingatlah Tuhan." Melihat hal-hal ini, kita dapat melihat bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan memanggilnya untuk menjadi seorang yang melayani Yesus. Istri Petrus juga dipanggil untuk menjadi pekerja Injil yang melayani bersama Petrus dan sebagai seorang martir. Jadi, mukjizat luar biasa penyembuhan ibu mertua Petrus ini tidak berakhir hanya dengan Petrus yang mendedikasikan dirinya sebagai murid Yesus, tetapi kita dapat melihat bahwa ini menjadi titik balik yang berharga di mana keluarga Petrus, termasuk ibu mertuanya dan istrinya, mendedikasikan diri mereka untuk Yesus, menjadi keluarga yang berharga yang berdedikasi kepada Allah. Saat mempersiapkan khotbah hari ini, saya dapat mengurai benang kusut dari sebuah pertanyaan, sebuah rasa penasaran yang sudah lama ada dalam diri saya. Pertanyaan yang saya miliki saat membaca Alkitab adalah ini, mengapa Petrus tidak bisa taat kepada Yesus sejak awal? Dalam Markus 1:12,
Petrus mendedikasikan dirinya kepada Yesus dan taat sebagai murid. Tetapi sebenarnya ini adalah peristiwa kedua di mana Yesus memanggil Petrus. Saya akan membacakan firman dari Yohanes 1:40-52. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya terus. Amin. Dalam Yohanes 1, tercatat bahwa Petrus dan Andreas bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada Petrus, yang nama aslinya adalah Simon, engkau akan dinamakan Kefas. Ini berarti dia mengubah namanya menjadi, namamu adalah batu karang. Petrus sudah memiliki pertemuan yang luar biasa dengan Yesus. Yesus telah menemuinya dan bahkan mengubah namanya berkata, engkau akan menjadi batu karang. Engkau akan menjadi batu karang pertama bagi semua gereja di masa depan. Namun, pada saat itu Petrus tidak dapat menanggapi panggilan Yesus ini. Ia kembali ke kehidupannya, terus hidup sebagai Simon, seorang nelayan, bukan Petrus. Pertanyaan yang saya miliki adalah ini, mengapa Petrus tidak bisa mendedikasikan dirinya dalam situasi di Yohanes 1? Ini adalah hasil perenungan saya. Tetapi pikiran saya adalah bahwa Petrus mungkin tidak bisa berbuat lain karena sebagai kepala keluarga, ia sedang merawat ibu mertuanya yang sakit. Tentu saja, ini tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi, saya berpikir bahwa jika Petrus memilih kehidupan sebagai murid pada saat itu berarti mengabaikan seseorang dengan penderitaan mendesak di keluarganya. Dan sebagai kepala keluarga, itu berarti mengabaikan kewajiban untuk menafkahi secara finansial. Jadi, saya berpikir bahwa dalam situasi ini, meskipun telah menerima identitas sebagai batu karang, Petrus tidak punya pilihan selain setia pada keluarganya. Kembali ke tempat kehidupannya, tempat mata pencahariannya, sebagai Simon, bukan sebagai murid. Namun, meskipun demikian, dalam situasi di Markus 1:11, ketika Yesus memanggilnya lagi, Petrus mengikutinya. Ketika Yesus sekali lagi mengubah identitasnya dengan berkata, engkau akan menjala manusia, bukan ikan. Mulai sekarang kau akan menjala manusia. Petrus taat dan maju. Ketika Petrus taat pada saat itu, ia tidak hanya taat tanpa berpikir, tetapi pasti ada banyak pergumulan dalam hidupnya. Jika aku mendedikasikan diriku sebagai murid, jika aku menjadi murid yang menjala manusia bukan ikan, apa yang akan terjadi pada keluargaku? Apa yang akan terjadi pada ibu mertuaku? Pasti ada penderitaan batin yang mendalam dalam hidupnya. Namun yang menakjubkan adalah bahwa meskipun demikian, Petrus meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Pada saat ini, saya ingin kita merenungkan iman dan dedikasi kita. Kita biasanya berpikir bahwa jika kita mendedikasikan diri, jika kita memberikan milik kita kepada Tuhan, situasi dan kehidupan kita akan menjadi sedikit lebih sulit. Tentu saja pemikiran ini secara umum benar. Secara rasional, dalam alur duniawi, itu adalah pemikiran yang benar. Namun, di dalam pemikiran itu, tidak ada iman dan harapan kepada Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang menerima kemuliaan melalui kita, yang mengetahui semua situasi hidup kita, dan yang campur tangan serta bekerja di dunia. Oleh karena saat ini, saya berharap kita memiliki iman, bahwa ketika kita maju untuk Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ini bukan berarti bahwa Tuhan akan memenuhi semua yang kita inginkan dan harapkan. Tetapi bahkan jika kita tidak tahu, Tuhan mengetahui kita sepenuhnya. Dan bahkan jika kita tidak tahu jalan yang terbaik, saya berharap kita memandang Tuhan pada saat ini dengan iman bahwa Dia akan membimbing kita ke jalan yang terbaik. Ketika Petrus mendedikasikan dirinya kepada Allah seperti itu, Allah memulihkan keluarga ini melalui Petrus. Karena ada Petrus yang telah mendedikasikan dirinya sebagai murid, ibu mertuanya dapat bertemu dengan Yesus. Dan penyakit yang telah lama dideritanya pun sembuh. Dan ia mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Dia yang menyembuhkan penyakitnya. Penyembuhan penyakit ibu mertua Petrus tidak berakhir hanya dengan penyembuhan penyakitnya, tetapi juga mengubah putrinya, istri Petrus, menjadi seorang yang berdedikasi kepada Tuhan. Di subuh ini, saya berharap kita mengingat hal ini. Misi Yesus yang diberikan kepada kita, salib Yesus yang diberikan kepada kita, mungkin terasa sulit dan berat dalam situasi dan kondisi kita. Kita mungkin berpikir bahwa ada alasan yang jelas mengapa kita tidak bisa taat dan mengikut. Situasi seperti itu pasti ada dalam hidup kita. Namun, yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan,
Ketika kita memberikan keuangan, materi, energi, dan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menerima hidup kita. Allah yang mengetahui semua situasi dan kondisi hidup kita akan datang, mengubah, dan menggunakan kita untuk kemuliaannya. Sambil mengingat kata Ebenezer, Allah Ebenezer yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Sambil selalu mengingat Allah yang telah menolong kita sampai sekarang dan sampai di sini. Saya berharap hari ini menjadi hari di mana kita maju dengan percaya kepada Allah. Ketika kita maju dengan mendedikasikan diri kepada Allah hari ini, saya percaya bahwa melalui kita, seperti mukjizat luar biasa penyembuhan ibu mertua Petrus, orang-orang di sekitar kita yang telah lama menderita penyakit parah akan dipulihkan. Dan melalui pemulihan penyakit itu, keluarga mereka akan diubah. Dan sejarah luar biasa di mana mereka menemukan dan mendedikasikan diri kepada Yesus akan mengalir melalui kita hari ini.